Tidak merasa bodoh pemerintah ketika mengajak partisipasi masyarakat, atau tidak merasa bahwa pemerintah itu tidak mampu, ya, makanya memanggil masyarakat. Enggak. Kita paling kecil di antara negara-negara banyak, kita bisa berutang sampai 60%, kita masih pelihara 29% sampai sekarang. Salahnya di mana? Itu kita kayak film warkop, maju kena, mundur kena. Jadi harus juga ada pengelolaan hutang yang inovatif. Terima kasih buat para penonton YouTube yang telah mensubscribe, like, dan share channel Bisikin Dong, ya. Nah, untuk yang belum, silahkan di subscribe, like, dan share, ya, serta komen di dalam kolom komentar. Oke, Rizal Ramli orang hebat, Luhut Binsar Panjaitan pun orang hebat, dan banyak orang hebat lainnya yang ada di Indonesia ini. Ibu Sri Mulyani, ya, atau mantan menteri Pak Kwi Kian Gi juga orang hebat, dan banyak pakar ekonomi lain yang hebat-hebat di Indonesia ini. Yang terjadi tantang menantang antara Rizal Ramli dan Luhut seharusnya tidak perlu terjadi. Ya, yang perlu dilakukan sebetulnya adalah duduk bersama, bagaimana memikirkan regulasi ekonomi, memikirkan bagaimana perkembangan ekonomi, ya, bersama para pakar ekonomi lainnya seperti Ibu Sri Mulyani, ya, seorang yang pakar juga di bidangnya, atau mungkin mantan Menteri Kwi Kian Gi juga yang mempunyai perspektif ekonomi berbeda, ya, dan masih banyak lagi lah saya rasa pakar-pakar ekonomi yang bisa menuntaskan persoalan ekonomi hari ini. Saya hanya mengkritik, jangan pejabat ataupun tokoh publik, ya, semakin membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ini masyarakat ini kan sudah gaduh, ya, sudah gaduh tentang bagaimana permasalahan ekonomi kita, ya. Semua orang kesulitan mencari makan, semua orang kesulitan mencari kerja, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kok malah tokoh publik kita ini mempertontonkan sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai dagelan, ya, atau ketoprak humor gitu, ya. Nah, dengan tantang menantang gitu kan, dan kemudian nggak jadi gitu kan. Nah, jadi saya pikir juga nggak ada salahnya ketika presiden maupun menteri mengajak peran serta masyarakat ataupun mengajak para ahli-ahli ekonomi atau ahli-ahli hukum gitu, ya, untuk rembuk bersama gitu, ya, bersama memikirkan nasib bangsa ini gitu, ya. Tidak harus dia berlabelkan menteri lantas dia harus didengar, enggak. Tidak harus dia pejabat teras baru dia didengarkan, enggak. Ada beberapa banyak ahli-ahli ekonomi lainnya juga mungkin bisa diundang gitu kan untuk berbicara di istana, ya, bagaimana merumuskan konsep ekonomi ke depan ini. Nah, saya pikir itu yang harus dilakukan sebetulnya, ya. Tidak merasa bodoh pemerintah ketika mengajak partisipasi masyarakat, atau tidak merasa bahwa pemerintah itu tidak mampu, ya, makanya memanggil masyarakat. Enggak. Justru disitulah kepemimpinan itu, justru disitulah kemudian demokrasi itu hidup, ya. Demokrasi itu hidup dengan mengajak peran serta masyarakat yang kualitatif, ya, yang berkualitas di bidangnya, ya, termasuk ekonomi, untuk merumuskan bagaimana ekonomi ini mau dibawa, ya. Saya pikir itu yang harus dirumuskan oleh Pak Luhut, Pak Jokowi, ya, Pak Rizal Ramli, Bu Sri Mulyani, ya, Pak Kwi Kian Gi misalnya, untuk menentukan arah ekonomi ke depan supaya kejadian krisis yang kita alami tahun 98 itu tidak terjadi. Kasihan masyarakat sudah digaduhkan dengan persoalan ini, pandemi COVID-19 ini. Tokoh publik jangan lagi buat gaduh, ya. Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia ini keluar dari krisis ini, keluar dari persoalan COVID-19. Indonesia pasti bisa. Sekian dari kami. Salam ekonomi
maju.